Malaysia kembali kelabakan. Ketika rakyat sudah tidak lagi punya suara merayu, ketika jeritan kelaparan semakin tenggelam dalam debu bencana, pemimpin pula sanggup memilih untuk menolak bantuan luar tanpa belah ihsan. Itu bukan kedaulatan, itu kezaliman. Saya teman-teman Indonesia kirim. Dan dia jadi viral, penghinaan orang yang jual teh, yang mana dia antara paling miskin. Ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia, apa benda cerita? Seolah-olah kita nak berperang esok. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Yang benar, saya pun tengok dalam TikTok, menakutkan. Di rumah dah banyak kapal perang dah. Gunakanlah, bagilah ke antara kat Sabah untuk mempertahankan. Di situ ada Indonesia. Kita kena perkasakan. Bukan tanpa sebab, lebih dari 50.000 personel gabungan TNI Polri diterjunkan ke Aceh dan Sumatera dalam operasi kemanusiaan sekaligus pengamanan nasional. Di tengah bencana besar dan duka rakyat, muncul provokasi, narasi separatis, hingga pengibaran simbol-simbol asing yang memancing ketegangan. Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat. Negara hadir, bukan dengan ribut, tapi dengan kekuatan penuh. Bantuan asing dibatasi, agenda tersembunyi ditutup, dan kedaulatan dijaga. Sementara Malaysia terus mengungkit bantuan 1 juta ringgit, Indonesia justru bekerja nyata dengan anggaran 51,8 triliun rupiah dan ribuan prajurit di lapangan. Ini bukan soal gengsi, ini soal harga diri bangsa. Aceh bukan alat politik, Aceh adalah Indonesia. Dan ada satu kalimat yang belakangan ini sengaja dipelintir, diulang-ulang, dipakai seperti mantra sakti oleh pihak-pihak yang entah polos, entah pura-pura bodoh, entah memang punya agenda. Kalimat itu, negara tidak hadir. Kalimat pendek, tapi dampaknya panjang. Karena begitu kalimat itu dilempar ke publik, emosi langsung naik. Orang marah, orang curiga, orang mulai membenci negara sendiri. Padahal kalau kita tarik napas sebentar, pakai otak setengah senti saja, pertanyaannya sederhana. Negara tidak hadir, yang bagaimana lagi? Lebih dari 50.000 personel gabungan TNI dan Polri diterjunkan langsung ke wilayah bencana. 50.000, itu bukan angka main-main. Itu setara sekitar 50 batalion tempur penuh, bukan relawan selfie, bukan pasukan pencitraan. Itu tentara betulan. Lengkap dengan logistik, alat berat, helikopter, kapal, pesawat, dapur lapangan, rumah sakit lapangan, sampai pos pengungsian. Kalau ini masih dibilang negara tidak hadir, berarti definisi negara menurut sebagian orang itu bukan institusi, bukan kerja nyata, tapi kamera, mic, dan narasi pesanan. Negara itu tidak selalu teriak-teriak di media sosial. Negara itu kerja. Diam-diam, keringat, bau solar, bau lumpur, bau mayat. Bukan bau wangi studio. Dan Presiden Prabowo tahu betul itu. Pengiriman 50.000 pasukan itu bukan cuma soal angkat korban, bangun tenda, bagi nasi bungkus. Jangan naif. Negara ini sudah terlalu sering kecolongan oleh skenario lama. Bencana dijadikan pintu masuk agenda lain. Prabowo paham sejarah, paham pola. Paham bahwa setiap kali Aceh berdarah, selalu ada tangan-tangan asing yang sok iba, tapi ujungnya mengaduk-aduk luka. Maka pasukan itu dikirim dengan 2 misi sekaligus, menyelamatkan rakyat dan menutup celah pengkhianatan. Karena jangan lupa, di balik narasi kemanusiaan, masih ada sisa-sisa mimpi lama. Aceh merdeka. Mimpi yang sudah ditolak sejarah, tapi belum sepenuhnya mati di kepala segelintir orang. Dan lebih gila lagi, dalam skenario ini muncul nama lama, Malaysia. Bukan sekali ini, bukan kebetulan. Dan jelas bukan fitnah kosong. Sejarah mencatat dan intelijen membaca bahwa dalam banyak gejolak di Indonesia, selalu ada oknum asing, termasuk dari Malaysia, yang main api. Kadang jadi donatur, kadang jadi penyuplai narasi, kadang jadi provokator berkedok saudara serumpun. Makanya ketika Presiden Prabowo mengirim pasukan besar-besaran, itu bukan paranoia. Itu antisipasi. Karena kalau negara lengah, satu bencana bisa berubah jadi bom politik. Lalu muncul cerita soal bantuan. Ini bagian yang paling bikin mual. Ada yang bilang, kalau tidak mau berterima kasih, ya jangan sombong. Masalahnya gini, Indonesia tidak pernah minta bantuan itu. Tidak pernah mengemis. Tidak pernah merengek. Tidak pernah bikin proposal ke Malaysia. Bantuan datang. Oke? Terima. Secara kemanusiaan, kita hargai. Tapi setelah itu muncul syarat tak tertulis, harus terima kasih seumur hidup. Ini bantuan atau hutang budi permanen. Dan lucunya, di saat yang sama, Perdana Menteri Malaysia dengan enteng mengumumkan bantuan 500 ringgit untuk pelajar Indonesia yang terdampak banjir di Malaysia. Kecil, ya, tapi tidak masalah. Yang masalah adalah setelah itu muncul pernyataan nyinyir. Ada suara dari sana yang dengan santai menyebut pemimpin Indonesia tidak punya otak.
dan mengimbau rakyat Indonesia jangan memilih pemimpin yang sedang berkuasa. Nah, di titik ini, topeng kemanusiaan langsung jatuh. Ini bukan lagi soal bantuan, ini intervensi politik. Bantuan kok dibarengi ceramah pilihan politik. Ini bukan solidaritas, ini manipulasi. Dan jangan lupa angka keramat yang terus diungkit-ungkit itu. 1 juta ringgit. Itu terus dipamerkan seperti medali kehormatan. Seolah Malaysia sendirian menolong Aceh. Seolah tanpa 1 juta ringgit itu, Aceh pasti lenyap dari peta. Padahal mari kita buka data, bukan emosi. Pemerintah Indonesia lewat Presiden Prabowo mengalokasikan 51,82 triliun rupiah untuk pemulihan Aceh dan Sumatera. Kalau dikonversi, itu sekitar 1 miliar ringgit. Bukan 1 juta, 1000 kali lipat. Aceh sendiri mendapat porsi sekitar 25 triliun rupiah. Bandingkan dengan daerah lain di Sumatera yang hanya kebagian 12-13 triliun rupiah. Artinya apa? Selain 1 juta ringgit yang diulang seperti kaset rusak, yang sering disebut-sebut adalah bantuan tsunami lama, bantuan LSM, bantuan organisasi. Dan disinilah kebusukan itu muncul. Di saat anak-anak Aceh kelaparan, di saat orang tua kehilangan rumah, justru ada LSM dari Malaysia yang datang bukan cuma bawa makanan, tapi bawa cerita. Cerita bahwa mereka pahlawan sejati. Cerita bahwa pemerintah Indonesia lamban. Cerita bahwa Jawa tidak peduli. Cerita bahwa Aceh lebih dekat dengan Malaysia. Lebih parah lagi, ada laporan pengibaran bendera Malaysia di rumah-rumah warga yang menerima bantuan. Ini bantuan apa penandaan wilayah? Bantuan kemanusiaan itu seharusnya netral, senyap, rendah hati. Begitu bantuan dipakai untuk menanam identitas politik, itu bukan bantuan, itu penetrasi. Dan puncak ironi, bantuan 1 juta ringgit itu ternyata bukan dari pemerintah Malaysia secara langsung. Bukan dari Anwar Ibrahim, bukan dari anggaran negara, itu dari sebuah organisasi bernama Badan Bencana Cina yang berbasis di Malaysia. Artinya apa? Artinya klaim Malaysia sudah membantu itu dibesar-besarkan, dipoles, di branding. Tapi yang minta terima kasih justru pejabat dan parlemen Malaysia. Yang minta penghargaan justru orang yang tidak mengeluarkan uangnya sendiri. Ini bukan cuma memalukan, ini tidak tahu diri. Sementara itu di dalam negeri, viral video pengibaran bendera Aceh Merdeka. Ada seruan lantang, Aceh lebih baik lepas gabung Malaysia. Dan disinilah Presiden Prabowo bicara singkat tapi tajam dalam rapat kabinet. Kita waspada saja. Kalimat pendek, tapi artinya dalam. Itu bukan paranoia, itu peringatan. Karena Prabowo tahu, di tengah bantuan triliunan, di tengah puluhan ribu pasukan bekerja siang malam, masih ada orang yang meludah di piring sendiri. Bahkan ada yang berani mencaci Presiden saat beliau datang ke Aceh. Wajar kalau Presiden sedih. Wajar kalau Presiden kecewa. Dan ketika keluar kalimat keras tentang mereka yang ingin merdeka di tengah bencana, itu bukan kebencian. Itu amarah seorang kepala negara yang melihat rakyatnya sendiri diperalat. Inilah kenapa Prabowo marah ketika Gubernur Aceh, Mualem, meminta bantuan ke Malaysia tanpa izin, tanpa koordinasi, tanpa etika. Ini negara kesatuan, bukan warung kopi. Tidak bisa kepala daerah main undang asing seenaknya. Dan inilah ketakutan terbesar Prabowo jika status bencana dijadikan bencana nasional dan pintu bantuan asing dibuka lebar-lebar. Karena setiap bantuan asing itu tidak pernah gratis. Kalau bukan sekarang, tagihannya nanti. Kalau bukan uang, ya pengaruh. Kalau bukan pengaruh, ya kedaulatan. Makanya bantuan dari Malaysia dan negara lain dibatasi. Bukan karena sombong, tapi karena belajar dari pengalaman pahit. Penyelundupan narkoba, senjata ilegal, provokasi ideologis. Semua itu sering masuk lewat jalur bantuan. Negara tidak boleh bodoh. Dan negara ini, untuk sekali ini tidak bodoh. Mari kita bicara angka, tapi bukan angka yang dipamerkan sambil teriak-teriak di podium. Kita bicara angka yang kerja diam-diam, yang keringatnya nyata, yang efeknya langsung dirasakan rakyat. Malaysia punya satu angka keramat, 1 juta ringgit. Angka ini diperlakukan seperti pusaka, diulang-ulang, dipamerkan, diceritakan kemana-mana. Seolah tanpa 1 juta ringgit itu, Aceh akan tenggelam selamanya. Masalahnya, 1 juta ringgit itu kecil. Bukan cuma kecil, tapi tidak proporsional dengan penderitaan yang terjadi. Bencana di Aceh bukan banjir biasa, ini bencana hidrometeorologi brutal. Orang-orang menyebutnya tsunami kayu gelondongan. Rumah hancur, sawah lenyap,
Jembatan putus, anak-anak tidur di tenda basah, orang tua kehilangan segalanya dalam semalam, lalu datang angka 1 juta ringgit. Dan entah kenapa, angka ini diharapkan dibalas dengan rasa terima kasih abadi. Bandingkan dengan apa yang dilakukan negara sendiri. Presiden Prabowo mengunci anggaran 51,8 triliun rupiah. Bukan wacana. Bukan janji kampanye, sudah dibahas, disiapkan, dan mulai dieksekusi. Rep 51,8 triliun itu bukan angka asal sebut. Itu untuk pemulihan jangka panjang. Karena Prabowo tahu, bencana tidak selesai setelah kamera mati. Aceh saja mendapat sekitar 25 triliun rupiah. Itu setengah dari total. Sisanya dibagi untuk wilayah Sumatera lain yang terdampak. Bahkan daerah di Jawa, Sulawesi, Kalimantan yang juga kena bencana tidak dapat sebesar itu. Artinya apa? Artinya negara memihak korban, bukan pencitraan. Tapi anehnya, kerja sebesar itu kalah viral dibanding RM 1 juta yang diteriakkan. Kenapa? Karena kerja nyata memang tidak selalu fotogenik. TNI AD di lapangan tidak sempat bikin konten. Mereka bangun 2.000 rumah sementara. Bukan rumah simbolik dari triplex tipis buat foto lalu ditinggal. Ini hunian darurat yang benar-benar dipakai warga. Jalan-jalan diperbaiki. Jembatan darurat dibangun, jalur logistik dibuka. TNI AL dan AU jungkir balik distribusi bantuan ke wilayah yang bahkan tidak ada sinyal. Helikopter terbang bolak-balik bukan buat pamer bendera tapi angkut beras, obat, dan korban. Ini kerja kotor, tidak instagramable, tapi menyelamatkan nyawa. Sementara itu di sisi lain, bantuan 1 juta ringgit diperlakukan seperti mahkota kemanusiaan. Diangkat dalam pidato, dikutip politisi, dijadikan senjata moral. Dan yang paling menjengkelkan, bantuan itu tidak pernah diminta. Indonesia tidak pernah bikin proposal ke Malaysia, tidak ada surat resmi, tidak ada permohonan. Bantuan datang, lalu dibungkus narasi, kami penolong sejati Aceh. Kalimat ini bukan cuma arogan. Ini merendahkan rakyat Aceh sendiri. Seolah Aceh tidak punya saudara di Indonesia. Seolah Aceh hanya hidup karena belas kasihan luar negeri. Padahal faktanya, yang pertama datang ke Aceh itu orang Aceh sendiri. TNI, relawan lokal, pemerintah daerah, dan negara. Bukan LSM asing, bukan politisi luar. Dan disinilah masalah sebenarnya. Bantuan yang tidak tulus selalu minta panggung. Kalau bantuan itu murni kemanusiaan, selesai setelah diserahkan. Tidak ada ceramah, tidak ada tuntutan, tidak ada drama. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ada pihak dari Malaysia yang sibuk mengatakan, jangan lupa kami. Ingat jasa kami. Kami saudara sejati. Lalu pelan-pelan narasinya berubah, Indonesia tidak peduli. Pemerintah pusat lamban. Aceh lebih cocok bersama kami. Ini bukan kebetulan, ini pola klasik. Bencana dijadikan momentum psikologis. Saat orang lapar, sedih, trauma, itulah momen paling mudah menyusupkan ide. Dan sayangnya masih ada yang menelan mentah-mentah. Ada yang sampai berani mengibarkan bendera Malaysia di rumah penerima bantuan. Ada yang dengan lantang berkata Aceh lebih baik gabung Malaysia. Ini bukan solidaritas, ini provokasi terang-terangan. Dan jangan lupa fakta yang sengaja ditutupi. RM 1 juta itu bukan dari pemerintah Malaysia, bukan dari APBN mereka, bukan dari Anwar Ibrahim. Itu dari organisasi bernama Badan Bencana Cina yang berbasis di Malaysia. Artinya Malaysia sebagai negara menumpang klaim. Tapi yang menuntut terima kasih justru pejabatnya, parlemennya, netizennya. Ini seperti orang nebeng nyumbang tapi minta namanya ditulis paling besar. Lebih lucu lagi, ada yang minta penghargaan resmi atas bantuan itu. Penghargaan apa? Atas 1 juta ringgit yang bukan dari negara? Sementara Indonesia menggelontorkan 51,8 triliun rupiah, tidak pernah minta piagam ke siapa-siapa. Negara tidak minta tepuk tangan, negara minta kerja selesai. Dan di titik ini kita harus jujur, yang paling berisik soal kemanusiaan seringkali paling syarat kepentingan. Malaysia bukan tidak boleh membantu. Tapi ketika bantuan itu berubah jadi alat tekanan moral, alat propaganda, alat intervensi politik, disitulah garis merah dilanggar. Apalagi ketika setelah memberi, muncul pernyataan kasar soal pilihan politik rakyat Indonesia. Ini sudah bukan urusan bencana, ini campur tangan. Presiden Prabowo membaca semua ini, dan dia tidak mau Aceh dijadikan panggung sandiwara asing. Makanya pintu bantuan luar dibatasi.
bukan ditutup total tapi dikontrol ketat. Karena negara yang waras tidak membiarkan kedaulatannya bocor lewat kardus bantuan. Dan bagi yang masih berteriak negara tidak hadir, mungkin yang sebenarnya tidak hadir itu akal sehat. Negara hadir bukan untuk menyenangkan semua orang. Negara hadir untuk melindungi rakyatnya, bahkan dari manipulasi yang dibungkus kebaikan. Dan soal 1 juta ringgit itu, kalau memang tulus, seharusnya tidak perlu diingatkan terus. Karena bantuan yang benar-benar ikhlas tidak pernah minta dikenang. Ada satu kebiasaan aneh di zaman sekarang. Yang kerja diam-diam dibilang tidak ada. Yang ribut pakai kamera malah dianggap pahlawan. Inilah penyakit utama narasi negara tidak hadir. Negara itu bukan influencer. Negara tidak hidup dari like dan share. Negara bekerja ketika listrik mati, sinyal hilang, dan lumpur setinggi dada. Tapi justru di momen-momen paling kacau itulah muncul aktor-aktor asing yang datang bukan untuk membantu, tapi untuk tampil. Bawa rompi, bawa spanduk, bawa bendera, bawa kamera, lalu rekam. Upload, klaim. Dan yang paling berbahaya, bawa cerita. Cerita bahwa mereka yang pertama datang. Cerita bahwa mereka yang paling peduli. Cerita bahwa negara sendiri lamban, abai, tidak kompeten. Padahal faktanya, sebelum kamera-kamera itu menyala, TNI sudah lebih dulu di lokasi. Polri sudah buka jalur. BNPB dan BPBD sudah bekerja. Relawan lokal sudah jungkir balik. Tapi karena kerja negara tidak selalu viral, maka dianggap tidak ada. Inilah logika terbalik yang sengaja dipelihara. Dan disinilah Presiden Prabowo mengambil sikap yang banyak orang salah pahami. Pengiriman lebih dari 50.000 pasukan itu bukan cuma soal tenaga, itu pesan politik yang jelas. Aceh bukan wilayah abu-abu. Aceh bukan tanah sengketa. Aceh bukan ruang eksperimen. Aceh adalah Indonesia. Dan setiap upaya memanfaatkan bencana untuk menghidupkan mimpi separatis akan ditutup rapat. Karena jangan lupa, sejarah Aceh itu panjang. Luka lama belum sepenuhnya sembuh. Dan luka lama itu sering diusik oleh tangan-tangan luar yang pura-pura peduli. Disinilah peran provokator bekerja. Mereka tidak datang membawa senjata. Mereka datang membawa narasi. Narasi saudara serumpun. Narasi kami lebih peduli. Narasi Jakarta jauh, kami dekat. Kalimat-kalimat ini kelihatannya manis, tapi efeknya memecah. Karena pelan-pelan orang dibuat merasa tidak punya negara. Pelan-pelan kepercayaan digerus. Pelan-pelan muncul pertanyaan berbahaya. Ngapain kita di Indonesia? Dan ketika ada video pengibaran bendera Aceh Merdeka, itu bukan kejadian spontan. Itu hasil dari narasi yang dipupuk. Ketika ada seruan Aceh sebaiknya gabung Malaysia, itu bukan aspirasi murni rakyat. Itu produk hasutan. Makanya dalam rapat kabinet, Presiden Prabowo hanya bilang singkat, kita waspada saja. Bagi yang paham politik dan keamanan, kalimat itu sudah seperti lampu merah. Artinya, kami tahu apa yang kalian lakukan. Kami melihat pola ini, dan kami tidak akan membiarkannya berkembang. Karena Prabowo bukan politisi karbitan. Dia hidup dari medan ke medan. Dari konflik ke konflik. Dia tahu betul, pemberontakan tidak selalu datang dengan senjata. Kadang datang dengan mie instan dan selimut, dan justru karena itu, negara tidak boleh lengah. Sementara itu, ada pihak yang malah berani mencaci presiden saat beliau datang ke Aceh. Ini bukan kritik, ini penghinaan di tengah bencana. Bayangkan, negara mengirim puluhan ribu pasukan, triliunan anggaran tapi masih dituding abai. Itu seperti orang yang diselamatkan dari banjir, tapi marah karena warna perahunya tidak sesuai selera. Wajar kalau presiden kecewa. Wajar kalau presiden sedih. Dan ketika keluar kalimat keras tentang mereka yang masih ingin merdeka, itu bukan doa buruk. Itu luapan emosi manusiawi dari seorang pemimpin yang melihat pengorbanan aparat dan relawan diremehkan. Tapi mari kita jujur. Yang paling memalukan bukan kritik itu. Yang paling memalukan adalah kepala daerah yang justru membuka pintu bagi provokasi. Sikap Mualem, Gubernur Aceh, yang meminta bantuan ke Malaysia tanpa izin presiden, tanpa koordinasi pemerintah pusat, itu bukan sekadar blunder administratif. Itu pelanggaran etika kenegaraan. Ini negara kesatuan. Bukan federasi. Bukan konfederasi, apalagi klub diskusi. Tidak ada kepala daerah yang boleh main undang negara lain seenaknya, apalagi di tengah bencana sensitif. Dan disinilah ketakutan terbesar Presiden Prabowo muncul. Kalau status bencana diubah jadi bencana nasional, otomatis pintu bantuan asing terbuka lebar.
Dan begitu pintu itu dibuka, kontrol melemah. Bantuan masuk, relawan asing masuk, LSM asing masuk, narasi asing ikut masuk. Dan pengalaman menunjukkan, di balik itu sering ikut masuk. Narkoba, senjata ilegal, dana gelap, ideologi separatis. Bukan teori konspirasi. Ini catatan sejarah. Aceh pernah jadi ladang permainan kepentingan. Dan Prabowo tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Makanya keputusan membatasi bantuan asing itu bukan arogan, itu proteksi kedaulatan. Kalau ada yang bilang ini tidak manusiawi, pertanyaannya sederhana. Mana yang lebih manusiawi? Menerima bantuan, tapi membuka pintu pengkhianatan, atau berdiri dengan kaki sendiri demi masa depan rakyat? Negara memilih opsi kedua. Dan bagi yang masih teriak, negara tidak hadir, coba lihat data ini. 199 kecamatan terdampak 3.368, Gampong hancur 524.970, 1 KK terdampak hampir 2 juta jiwa. 454 orang meninggal, 31 hilang ribuan. Luka 2.174 titik pengungsian. Ini bukan krisis kecil, ini bencana raksasa. Dan negara tidak lari. Negara tidak sembunyi, negara hadir dengan seluruh kekuatannya. Kalau masih ada yang bilang negara abai, mungkin yang mereka cari bukan kehadiran negara, tapi kehadiran narasi yang sesuai selera. Dan itu bukan tugas negara. Tugas negara adalah memastikan Aceh tidak jatuh 2 kali. Pertama oleh bencana, kedua oleh pengkhianatan. Kenapa Prabowo menolak bantuan asing? Bukan soal gengsi, tapi harga diri bangsa. Banyak yang pura-pura polos lalu bertanya, kenapa sih Prabowo menolak bantuan asing? Apa tidak kasihan sama rakyat? Pertanyaan ini kelihatannya lugu, padahal isinya menjebak. Karena seolah-olah menolak bantuan asing itu otomatis anti kemanusiaan. Seolah-olah tanpa asing, bangsa ini pasti mati gaya. Ini logika kolonial yang dibungkus empati. Prabowo tidak menolak bantuan karena gengsi. Bukan karena ingin terlihat jagoan. Bukan karena mau pamer nasionalisme murahan. Tapi karena dia tahu satu hal yang sering dilupakan orang kota ber-ASI. Tidak semua bantuan itu bersih. Pengalaman Indonesia sudah terlalu panjang untuk sekadar percaya pada niat baik. Dari Timur-Timur, Papua, Aceh, pola yang sama selalu muncul. Bencana atau konflik jadi pintu masuk. Setelah itu bantuan berubah jadi alat pengaruh. Awalnya makanan, lalu obat, lalu sekolah darurat, lalu kurikulum, lalu ideologi, lalu tuntutan politik. Pelan-pelan kedaulatan digerogoti.